Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang kekurangan fisik pasangan yang mempengaruhi pernikahan atau mempengaruhi akad pernikahan. Maka kemarin telah kita sampaikan ada dua macam kekurangan fisik, dan telah kita bahas kekurangan fisik yang pertama, yaitu kekurangan fisik yang menyebabkan terhambatnya dan tidak mungkinnya terjadi hubungan suami istri. Maka kekurangan fisik yang kedua adalah kekurangan fisik yang tidak menghalangi terjadinya jima atau hubungan suami istri. Hubungan suami istri tetap bisa terjadi, namun kekurangan fisik ini akan menghilangkan keharmonisan. Karena kekurangan fisik tersebut berupa penyakit yang menular misalnya. Misalnya salah satu pasangan ternyata terkena penyakit lepra. Atau kekurangan fisik tersebut menyebabkan menjadi faktor tidak terjadinya atau hilangnya keharmonisan. Misalnya faktor fisik berupa gila misalnya. Tentu tidak akan terbangun keharmonisan hubungan ketika salah satu pasangan ternyata stres dalam artian atau bahkan sampai depresi atau bahkan sinting dan gila. Atau kekurangan fisik tersebut berupa bau badan yang sangat tidak nyaman, bau badan yang sangat menyengat, atau bau mulut yang sangat bau, maka suami pun tidak nyaman berada di dekat istrinya. Demikian juga atau jika kekurangan ini pada istri, maka suami tidaklah nyaman di dekat istri, atau demikian juga sebaliknya istri tidak nyaman di dekat suami gara-gara kekurangan fisik semacam ini. Bau badan yang sangat menyengat, bau mulut yang sangat menyengat, maka ini adalah kekurangan fisik jenis yang kedua. Nah, kalau kekurangan fisik jenis kedua ini, maka disampaikan di papan tulis, boleh jadi kekurangan fisik ini terjadi sebelum akad nikah. Sudah kondisinya memang sebelum akad nikah semacam itu. Itu memang ternyata misalnya istrinya itu idiot, itu sebelum akad nikah memang kondisinya semacam itu. Sudah gila sebelum akad nikah. Atau kemudian sudah diketahui bau badannya tidak enak, tidak nyaman, bau mulutnya itu memang nggak sedap sejak sebelum akad nikah. Telah diketahui suaminya kayak gitu memang, bau badannya luar biasa, atau bau mulutnya luar biasa, setiap saat berkeringat. Misalnya ada seorang laki-laki setiap saat berkeringat dan keringatnya itu sangat bau, dan ini terjadi sebelum akad nikah. Maka ketika kekurangan ini terjadi sebelum akad nikah, maka dan telah diketahui, maka boleh jadi rela dan boleh jadi tidak rela. Kalau memang telah diketahui ini pasangannya nanti adalah orang yang idiot, atau orang yang gila, atau orang yang punya bau badan yang menyengat, dan rela, tidak masalah, siap menerima kekurangan, ya sudah, maka tidak ada masalah dengan akad nikah. Kemudian namun tidak rela. Jadi kondisinya semula itu tidak tahu kalau kondisi badannya semacam itu. Setelah akad nikah baru tahu dan tidak rela. Ya, maka jika tidak rela, maka ada hak, namanya hak untuk merusak akad. Ya, maka masing-masing pasangan baik suami ataukah istri punya hak yang disebut hak khiyar. Ya, hak pilih untuk melanjutkan akad atau memutus akad. Maka ketika kekurangan itu ada pada istri, suami punya hak khiyar. Jika kekurangan itu ada pada suami, istri juga punya hak khiyar. Demikian juga jika kekurangan tersebut terjadi setelah akad. Ya, dulu ketika sebelum nikah tidak ada masalah dengan bau badan. Setelah nikah ternyata
terjadi perubahan fisik pada suami atau pada istri. Bau badannya luar biasa menyengat. Terus sebelum nikah itu ndak senting, ndak gila. Sehat-sehat saja, setelah nikah setahun gila. Baik istrinya atau suaminya. Maka ini terjadilah kekurangan fisik ini setelah pernikahan atau lepra misalnya. Demikian juga kalau misalnya keluar cairan yang mengganggu ya, dari kemaluan atau kencing terus menerus. Tentu ini sangat mengganggu kenyamanan. Hubungan bisa terjadi, hubungan suami istri bisa terjadi, namun sangat mengganggu. Dan ini terjadi setelah akad nikah. Maka sama. Masing-masing pasangan punya, masing-masing dari pasangan suami istri ini punya hak khiyar. Dulu istrinya sehat-sehat saja, setelah nikah setahun misalnya ternyata depresi kemudian gila. Atau pihak suami semacam itu. Maka masing-masing dari suami ataukah istri ini memiliki hak khiyar. Hak untuk menghentikan akad atau rela menerima keadaan. Nah, ketika ada hak pilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya, maka jika membatalkan, maka terjadilah yang disebut dengan fasakh, pembatalan. Nah, jika terjadi fasakh dalam kasus-kasus semacam ini, atau demikian juga kasus yang lewat, yaitu kasus yang kita bahas di pertemuan yang lewat, maka fasakh itu ada dua kemungkinan. Pertama, sebelum disetubui kemudian memilih untuk fasakh, maka tidak ada mahar. Meskipun telah ditetapkan di awal pernikahan mahar sekian, maka ini ya, tidaklah menjadi hak si istri. Disebabkan adanya fasakh. Sebaliknya jika fasakh itu dilakukan setelah disetubui, maka mahar itu menjadi hak istri. Suami punya kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya karena dia telah menyetubuinya. Meskipun jika kekurangan fisik ini disembunyikan dan suami itu ditipu oleh penghubung, mak jomblang atau yang lainnya, atau wali mengklaim ini sehat, tidak ada masalah, kemudian ternyata gila. Padahal sebelumnya dinyatakan ini sehat jasmani dan rohani, ternyata kok sinting. Dan suami kemudian seandainya dia tahu, dia tidak akan menikahinya. Dia menikahi bahkan sampai telah terjadi persetubuhan karena ditipu. Maka jika kondisinya demikian, mahar tetap menjadi hak istri. Karena dia telah dikumpuli. Cuma karena suami di sini terlanjur menikahi perempuan ini karena ditipu, dia punya hak secara syariat, dia punya hak untuk minta ganti rugi kepada pihak-pihak yang menipunya. Ganti rugi berupa besaran mahar yang telah dia keluarkan. Mahar yang saya serahkan sekian 5 juta, ini jadi hak istri saya, namun saya menikah karena dibohongi oleh penghubung, wasilah, perantara, mak jomblang. Nah, maka dia bisa minta ganti rugi kepada pihak-pihak yang telah menipunya. Demikian aturan berkaitan dengan masalah kasus kekurangan fisik yang ada pada pasangan suami atau istri. Semoga apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini menjadi ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat bagi kita sekalian.